Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak ya? Lebaran masih jauh Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihil wafirah wa barakatihil mutakasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ashabihil anjumiz zahirah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi alaihi wasallim ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, kesempatan sehingga kita masih berkumpul di majlis yang mulia ini. Salawat beriringan salam marilah kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama yang saya hormati orang tua kita, Ketua DKM Masjid Nurul Ulum Bapak Haji Sutiman, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Maja, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh, tokoh masyarakat, ketua lingkungan, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Berdirinya saya di sini sebetulnya bukan untuk berceramah Pak, khususnya adalah menceramahi diri saya pribadi. Insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, kita telah sampai di Ramadan pada hari yang ketiga. Ketiga Pak ya? Udah ke berapa nih Pak? Kedua, 20 nggak berasa ya Pak. Biasanya kalau saya sebut hari ketiga orang pada bingung tuh. Ketiga, udah 22. Alhamdulillah. Ternyata kita puasa Ramadan sekarang udah hari 22, nggak berasa. Saking nikmatnya mungkin Pak. Waktu berjalan begitu cepat, hari begitu terasa singkat. Betul Pak? Benar Pak, benar? Singkat ya Pak. Perasaan baru kemarin tuh kita. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Baru kemarin kayaknya kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahin saya ya Allah di Rajab, Sa'ban, sampaikan kita di Ramadan. Sekarang kita udah 10 juga lewat, 20 juga udah lewat. Masya Allah. Terasa nikmat, berarti kita masih merasakan nikmatnya ibadah. Diizinkan Allah kita dapat merasakan nikmat ibadah. Masya Allah. Kalau kita sama orang yang kita sayang nih Pak, sama istri kita, keluarga kita, sama orang tua kita bercengkrama, berdialog, bercanda, hari sehari berasa kayaknya baru sejam kita nih. Iya Pak ya? Benar Pak, benar? Rasanya baru sejam, seminggu berasa kayak baru sehari Pak. Saking nikmatnya kita rasain. Begitu juga Ramadan. Berarti ini adalah izin Allah. Kita diizinkan untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah Pak.
Coba dah kalau nungguin orang nih, wah apa ini nungguin orang urusan 5 menit rasanya 5 tahun wah ya. 5 menit doang padahal rasanya 5 tahun. Lama banget nih orang, kemana ya Pak, mata kita panjang banget. Ini semua atas izin Allah kita diberikan kesehatan. Betul Pak? Kita diberikan kenikmatan, keluangan waktu, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak kita lihat, itu saudara kita mungkin, tetangga kita yang sedang sakit gigi aja repot banget Pak, bener Pak? Sakit gigi udah pusing Pak. Ibadah kagak enak, makan yang pedas kagak enak, yang asam ribet Pak. Susah, baru sakit gigi doang. Ada lagi sakit ini, sakit begini, sakit begitu, sakit begitu, sakit begini. Kita alhamdulillah diberikan kenikmatan beribadah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Maka kita manfaatin semaksimal mungkin Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan keistiqomahan, dengan kesenangan hati yang bergembira dalam beribadah. Insya Allah kita selalu diberikan jalan untuk selalu istiqomah dan beribadah dalam kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Imam Ibnu Jauzi dalam sebuah syairnya, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Ini Ramadan kan tinggal beberapa hari lagi PS10, kita udah masuk 10 ya Pak ya. Idza lam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Jika engkau belum baik dalam rangka penyambutan, tanda kutip di sini tanda kurung Ramadan, la'allaka tuhsinul wada. Hendaknya engkau memberikan perpisahan yang mengesankan. Kalau kita tidak bisa memberikan penyambutan Ramadan yang terbaik, seyogyanya kita memberikan perpisahan yang mengesankan. Luar biasa ini, sebait syair tapi artinya luar biasa Pak. Ustaz, kemarin saya terawih telat mulu Ustaz, bener dah, telat mulu saya, susah. Tapi kalau giliran buka puasa saya nggak pernah telat Ustaz, bener. Buka puasa saya tungguin. Kalau bulan puasa, buka puasa saya nggak pernah telat, apalagi ada timun suri katanya, gorengan sambal kacang saya nggak pernah telat Ustaz. Tapi kalau tarawih, kalau saya udah ngantuk banget dah, udah tinggal ngantuknya doang ini saya telat mulu. 10 hari terakhir begitu, 10 hari pertama begitu, 20 hari pertama begitu, tinggal 30 hari terakhir insya Allah. Ya Pak, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan momentum ini yang cuma setahun sekali. Insya Allah, la'allaka tuhsinul wada'. Hendaknya kita memberi perpisahan kepada Ramadan yang mengesankan, insya Allah. Karena kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Ahsin, baguskan sisa-sisa waktu yang engkau punya, yaghfir laka ma madha. Perbaikilah sisa-sisa akhir waktu yang kita punya, yaghfir laka ma madha. Insyaallah seyogyanya semoga Allah bisa mengampunkan apa-apa kesalahan yang telah kita lakukan. Insyaallah yaghfir laka ma madha. Wah, mungkin Ustaz dulu kita pernah muda sholat di akhir mulu, sholat zuhur di waktu dikit lagi asar, sholat asar dikit lagi di waktu maghrib. Ya, sibuk Ustaz, nggak sempat. Sholat maghrib di waktu deket-deket isya, sholat isya udah jauh pengen tidur. Nah sekarang kita misalkan udah hijrah, alhamdulillah, belum azan juga udah sholat ya. Belum azan dia udah sholat, saking hijrahnya tuh, Masya Allah. Kata Ustadz Maja, saya dibocorin tadi Pak, Masjid Nurul Ulum kalau sholat Jumat kami sudah datang Pak. Kami sudah datang, saking himmahnya. Insya Allah jika memang kemarin dulu kehidupan kita banyak kurangnya, kita bermotivasi, insya Allah kita bisa wafat husnul
husnul khotimah. Yang lalu biarlah berlalu katanya. Yang depan tinggallah depan, kita perbaiki, insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Al-ibratu bikamalin nihayat wala binaqsin bidayat. Al-ibratu bikamalin nihayat wala binaqsil bidayat. Perumpamaan kebaikan-kebaikan setiap muslim diumpamakan kebaikan itu di akhir-akhir seseorang. Kebaikan itu diumpamakan dan dinilai di akhir kehidupan seseorang. Wala binaqsil bidayat, bukan di awal-awal yang banyak kurang. Jadi mungkin karena dulu ada kesalahan, ada kekeliruan, ada dosa-dosa khilaf yang banyak kita perbuat, masih ada waktu Pak. Masih ada jalan, masih ada solusi yang masih kita perbaiki. Kita termotivasi untuk bisa memperbaiki tisuma yang menjadi pribadi kita lebih baik, insya Allah. Nggak apa-apa, misalkan dulu kita banyak-banyak kurang, insya Allah kita bisa wafat husnul khatimah. Seperti yang Al-Fakir sampaikan di awal tadi, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinil wada. Jika engkau tidak baik dalam penyambutan, dalam tanda kutip Ramadan, la'allaka tuhsinul wada, hendaknya kita memberikan perpisahan yang mengesankan. Contoh singkatnya begini Pak, ini gambaran saya aja nih Pak, mohon maaf. Misalkan kita punya teman di daerah, dulu kita mungkin pernah kerja di daerah, teman kental banget ya, kalau bahasa kukusan teman kental gitu Pak ya. teman dekat banget. Nah beliau belum pernah sama sekali ke Jakarta misalkan, belum pernah tahu Jakarta karena tinggal selama ini di daerah. Nelpon kita yang ada di Jakarta, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang, mohon maaf saya pengen ke Jakarta, tapi saya belum pernah banget ke Jakarta. Oh ya siap, antum kapan ke Jakarta, hari apa, saya jemput, saya sambut. Seneng gak temen digituin Pak? Seneng ya Pak ya? Seneng apa seneng? Seneng digituin. Masya Allah kita disambut teman-teman kita. Ya udah, ente mau kemana berapa hari, seminggu, mau kemana aja di Jakarta, mau ke Istiqlal misalkan yang belum tahu, mau Monas, mau Ancol, mau semua, kemana aja kita anterin, kita sambut, kita anterin, mau makan kemana kita bawain. Wah tambah seneng lagi beliau, karena kedatangan beliau kita akan sambut. Singkat cerita, tiba waktunya hari hak teman kita pengen datang ke Jakarta, ternyata kita nggak sempet Pak, nggak sempet nyambut wala jemput. Kata teman kita, ini mana orangnya nih, ngomong doang gede, PHP pemberi harapan palsu ya Pak. Mana orangnya ngomong doang gede, saya nggak disambut, saya nggak ditengok-tengok. Kecewa teman kita. Ini Pak, lewat seminggu kita juga nggak nganterin kemana-mana, kita nggak anterin ke tempat ini, ke tempat itu, kita nggak anterin kemana-mana. Tambah kecewa lagi kok Pak, kecewa lagi, tambah kekecewaan itu. Untuk menyempurnakan, untuk mengurangi kekecewaan teman kita, di hari hak beliau pengen pulang, kita sempetin dah Pak. Ya, kita sempetin dah. Mau ada kesibukan apa, mau kesibukan kita entar dulu dah. Kita tengokin beliau, kita samperin beliau, mohon maaf teman kita nih, kita nggak sempet kemarin jemput, nggak sempet sambut, nggak sempet anterin, nggak sempet bawa kemana-mana. Kita mohon maaf untuk mengurangi kekecewaan tuh teman kita. Kalau bisa kita kasih tentengan nih, bawa nih buat pulang ke kampung, kita kasih duit segepok, kita bawain oleh-oleh. Nah mengurangi, seneng gak tuh teman kita akhirnya? Mengurangi kecewaan itu. Begitu juga Ramadan, kita yang dari awal kita, ya Allah berkahi kami di Rajab, Sa'ban, sampaikan kita ke Ramadan. Setelah masuk Ramadan kita kurang maksimal 10 hari pertama, 20 hari pertama kita belum bisa maksimal. Mungkin insya Allah di terakhir hari ini kita bisa memanfaatkan semaksimal yang kita bisa, insya
insya Allah Allah yang mengizinkan ini semua. Allah yang mengizinkan kita masih diberikan sehat, Allah yang masih mengizinkan kita punya waktu luang, Allah yang masih memberikan kita rezeki, keluasan rezeki sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Semua Allah nih. Kipas yang bergerak tuh hakikatnya Allah, betul Pak? Angin yang berdesir Allah yang mengizinkan, hujan yang turun Allah, ikan yang berenang semuanya Allah, burung yang terbang, betul Pak? Burung siapa yang ngajarin terbang Pak? Hakikatnya Allah. Nggak bisa tuh burung privat belajar terbang Pak ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita sehat, sehingga kita ayo manfaatkan kesehatan kita sebelum kita habis waktunya. Burung coba nih, burung udah burung gereja apa burung masjid nih Pak? Udah ganti nama kali Pak ya? Kadang burung masjid jadi burung gereja ya Pak. Udah kita ganti namanya Pak, burung masjid ya Pak ya. Insya Allah semua Allah yang mengizinkan. Bahkan daun yang jatuh ke atas bumi ini Allah yang mengizinkan. Daun jatuh Pak, kita udah keker nih Pak, nih daun jatuh pasti titiknya di sini nih. Ini daun di sini, pohon pasti jatuh di sini nih. Itu pikiran manusia ya Pak, betul? Daun ketika jatuh di pertengahan, daun jatuh nih, daun mangga, daun alpukat jatuh dah nih. Ketika ingin jatuh tuh daun, angin berhembus dari sana, set. Ternyata daun jatuh di sana. Pikiran manusia daun jatuh di sini, tapi Allah mengizinkan jatuh di sana. Itu izin Allah subhanahu. Nggak ada yang bisa prediksi. Nih Pak, termasuk kesehatan kita nih. Kita diizinkan sehat, diizinkan bisa punya waktu luang. Mari kita manfaatkan Ramadan sekali lagi yang tinggal beberapa saat ini. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat As-Sajdah ayat 12 kita semua mungkin sudah paham. Di situ disebutkan kalau orang yang sudah wafat pengen banget dibalikin untuk bisa hidup kembali, melaksanakan amal-amal soleh. Walan tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan ketika itu orang yang berdosa menghadap kepada Allah, menundukkan kepalanya seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solih. Ya Allah, ternyata setelah wafat nih ya Allah, absarna wa sami'na, kami betul-betul udah lihat nih depan mata kepala kita, wa sami'na, dan kita udah dengar. Ternyata ada namanya siksa kubur, ada namanya nikmat kubur, ada pahala orang bersilaturrahim ya Allah, ada pahala orang tilawatil Quran, ada pahala orang majlis ilim, sholat berjamaah di masjid, ada ya Allah. Ada juga ya Allah balasan ya Allah bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang ghibah, bagi orang-orang yang berbuat keburukan ya Allah. Farjina, balikin lagi dah saya ya Allah, balikin lagi saya ya Allah, hidupin lagi saya ya Allah. Farji'na na'mal solihah, balikin lagi dah ya Allah. Kalau begini caranya, na'mal solihah, sungguh ya Allah kalau saya dibalikin, dihidupin lagi, na'mal solihan, kami bercita-cita, kami sungguh-sungguh akan berbuat kebaikan. Mumpung Pak, ini orang yang wafat memohon kepada Allah untuk bisa dibalikan kembali ke dunia, dihidupkan kembali, tapi udah nggak sempet. Alhamdulillah ini nikmat kehidupan. Ya Pak, kita masih diberikan hidup, bisa bernapas. Orang-orang yang sudah wafat, para pendahulu kita, mungkin kalau misalkan bisa dibalikin, bisa dihidupin lagi, beliau sangat bersyukur. Kita bersyukur masih diberikan kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi,
Al-maut aqrabu ghaibin yuntazar. Namanya maut aqrab, barang yang sudah pasti paling dekat sama kita. Ghaibin yuntazar, dia adalah sesuatu barang yang gaib. Betul Pak, gaib gak Pak? Kadang kakek neneknya sepuh nih Pak, kakek neneknya udah sepuh banget, cucunya baru lahir 2 bulan, cucunya yang diambil. Innalillah. Tuh umur nggak ada yang tahu tuh Pak, bener Pak? Iya bener, masih sepuh banget kakek neneknya, cucunya baru kemarin lahir 2 bulan, cucunya dipanggil duluan. Ghaibin yuntazar, sudah suatu hal yang selalu menunggu kita kapanpun dimanapun. Ya Pak, nggak tentu. Kita nggak bisa garansi kita di mana, kapan kita, di mana kita, bersama siapa kita. Yuntazar, maut itu selalu menunggu kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, mal mayyit illa kal ghariqil mutaghawis yantadhiru da'watan talhaquhu min abi aw ummi aw akhi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa inna hadiyatal ahya ad-du'a wal istighfar. Dalam sebuah hadis yang panjang Pak, Rasulullah pernah bercengkrama kepada para sahabat dan menyampaikan hadis ini. Mal mayyit, kata Rasulullah, tidaklah seorang yang sudah wafat itu illa kal ghariqil mutaghawis, semisal orang yang sedang hanyut ke bawah arus timbul tenggelam. Yantaziru da'watan talhaquhu min abi au ummi au akhi au sadiqin lahu. Orang yang sudah wafat itu menunggu, karena dia dimisalkan oleh Rasulullah seperti orang yang sedang hanyut ke bawah arus timbul tenggelam. Istilahnya kita kesusahan dah Pak. Kalau orang sedang hanyut ke bawah arus timbul tenggelam, kita nggak tega hati Pak ya. Kita ngelihat orang gitu, kita masih biarin Pak. Kalau ada ban, kita lemparin dah ban dah, buat bisa dia ngoyor ngerti kali bahasa kukusan apa ya, biar dia bisa selamat ya. Kalau ada galah, kita taruh galah supaya dia bisa pegangan. Illa kal ghariqil mutaghawis yantaziru da'watan, dia nunggu apa tuh? Da'watan, doa. Talhaquhu, yang nyampenya dari abi au umi, dari bapaknya kalau dia masih punya bapak, dari ibunya kalau dia masih punya ibu, au sadi au akhi, atau dari saudaranya kalau dia masih punya saudara, au sadiqin, atau dari sahabatnya, tetangganya, teman-teman lingkungannya. Itu berasa Pak kalau kita doain. Dan anak-anak yang soleh, putra putri soleh itu udah pasti. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jika ini si mayit dapat doa dari orang-orang tersebut, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, sungguh dia sangat-sangat bergembira walaupun dibandingkan dia meskipun diberi kenikmatan seisi dunia dan seisinya. Jadi kalau kita doain orang yang sudah meninggal, itu lebih berharga untuk beliau dibanding beliau diberikan kenikmatan dunia seisinya. Masya Allah. Makanya kalau kita punya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih punya saudara, kita kan baca biasanya tuh habis sholat, Allahumma wali walidayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita doain tuh Pak. Doain teman-teman kita pernah punya teman, kita doain, beliau berasa, ya Allah ampunilah si fulan bin fulan, terima segala amal baiknya, ampuni segala salah khilaf dosanya. Itulah wa inna hadiyatal ahya ad-du'a wal istighfar. Dan sungguh hadiah untuk orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup adalah doa, permohonan ampun, wal istighfar, permohonan ampun, doa dan permohonan ampun kepada Allah untuk yang wafat. Hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang wafat. Iya Pak. Kalau kita kan hadiah dari orang yang hidup, silaturahim, kita kadang bawa kue, ya Pak.
kita silaturahim nih ke orang tua kita bawa dah kue, kita bawa dah sayur asem, kita bawa semur, kita bawa dendeng. Itu hadiah silaturahim dari orang yang hidup ke orang hidup. Namun hadiah dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat, ad-du'a wal istighfar, doa dan permohonan ampun. Insya Allah kita orang-orang yang gak lupa sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita, terutama orang tua kita, senantiasa kita mohonkan permohonan ampun. Dan insya Allah beliau-beliau yang telah mendahului kita minal salihin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Ramadan ini luar biasa Pak. Kita dididik bukan hanya sehat secara jasmani, sehat fisik kita, sehat segala metabolisme kita, peredaran darah kita lancar, ketahanan tubuh kita lancar. Tapi juga di Ramadan ini kita dilatih sehat secara batiniah kita, ruhaniah kita dilatih. Ruhaniah kita dilatih menahan kesabaran kita, melatih rasa syukur kita, melatih ego kita. Ini sebetulnya yang ditanamkan oleh Ramadan untuk bisa memanfaatkan apa-apa yang bisa kita ambil hikmah dari bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan ini juga tidak mendidik kita untuk bisa sehat secara fisik, tapi batiniah kita, ruhaniah kita senantiasa diberikan pendidikan dari kurikulum Ramadan 1 bulan ini, insya Allah. Dan cara untuk mendidik batiniah kita, terutama di bulan Ramadan ini, cara singkatnya kata Nabi, cara singkat. Kalau kurikulum Ramadan selama sebulan kita ngaji dulu, kita buka kitab dulu, kita telaah dulu, tapi ada cara singkat kata Nabi untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, melatih batiniah kita, ruhaniah kita adalah salah satunya melihat, mendengarkan atau cari tahu kisah-kisah orang baik salafunas sholihin yang telah memberikan keteladanan kepada kita sehingga kita bisa mencontoh, menteladani beliau. Dalam sebuah syair, yahtajul insan ila ziyarati ma yubqihi wa ihdalam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Yahtajul insan, seluruh dari kita butuh namanya ila ziyarati ma yubqihi, untuk berziarah kepada orang-orang yang membuat kita merasa lebih dekat kepada Allah. Wa ihdalam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Itu tidak kita dapatkan kepada orang-orang yang masih hidup. Kita misalkan punya teman nih Pak, kalau dengan beliau kayaknya kita kecas gitu, kita berasa lebih dekat, kita berasa lebih termotivasi untuk beribadah, kita berasa termotivasi untuk lebih dekat kepada Allah, kepada Rasulullah. Jika itu tidak kita dapatkan kepada orang-orang yang masih hidup, ittala'a ala siratihi fil amwat, maka hendaknya kita melihat sejarah-sejarah orang yang sudah wafat yang memberikan keteladanan sehingga kita bisa merasa lebih dekat kepada Allah. Mendengarkan kisah-kisah, mendengarkan sejarah-sejarah orang salafun sholihin yang baik-baik sehingga kita termotivasi untuk bisa mengikuti sejarah keteladanan beliau. Satu kisah Pak, dulu ada namanya sahabat Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini singkat cerita, beliau adalah seorang yang mungkin jarang sekali kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang kumpul dengan para sahabat, ke masjid juga mungkin berjamaah aja, jarang mengikuti majlis ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Abu Dhamdham ini ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan mingki baris sahabah, dengan sahabat-sahabat yang utama, Rasulullah tiba-tiba mengatakan akan masuk dari pintu ini seorang calon ahli surga. Lalu tidak lama kemudian masuk dari pintu itu Abu Dhamdham.
Sahabat-sahabat pada keheranan dan bertanya-tanya, masa iya Abu Damdam seharinya nggak begitu dekat dengan Rasulullah, tapi Rasulullah bisa membanggakan beliau calon ahli surga. Mungkin kebetulan besok lagi datang lagi akan masuk dari pintu ini seorang calon penghuni surga. Ternyata betul masuk lagi Abu Damdam. Wah, kedua kali mungkin bisa kebetulan juga kali ini. Akhirnya yang ketiga kali Rasulullah bilang akan masuk dari pintu ini juga seorang calon penghuni ahli surga. Lalu masuk lagi Abu Damdam. Wah, ini bukan kebetulan kata para sahabat nih. Ini betul-betul pasti bukan kebetulan. Ada amal rahasia yang disembunyikan mungkin oleh Abu Damdam sehingga Abu Damdam bisa dibanggakan di depan para sahabat. Singkat cerita diutuslah Ibn Abbas, Abu Damdam, diperhatikan, ternyata Abu Damdam biasa-biasa aja amalannya Pak, nggak terlalu bagaimana, nggak kayak sahabat-sahabat yang lain, biasa aja, sholatnya juga biasa, sedekahnya juga mungkin biasa aja. Ternyata Ibn Abbas nggak bisa menahan rasa penasarannya terhadap Abu Damdam. Kemudian Ibn Abbas akhirnya menanyakan, wahai Abu Damdam, sebetulnya saya kesini diutus oleh para sahabat untuk menanyakan amal rahasia apa mungkin yang engkau rahasiakan dari kami. Lalu Abu Damdam menjawab, nggak ada amalan apa-apa, bahasa kitanya, nggak ada amalan apa-apa, biasa, saya biasa aja. Oh, nggak mungkin Rasulullah membanggakan anda di depan para sahabat. Engkau calon penghuni ahli surga, engkau orang baik, mungkin ada amalan yang kau lupa yang belum kau sampaikan kepada kami. Oh, kalau mungkin pun ada, kata Abu Damdam, ketika saya ingin beristirahat, mengakhiri hari saya pengen tidur, saya iktikadkan dalam hati saya, ya Allah, jika mungkin di hari ini ada yang menggibah saya ridho, saya ikhlaskan. Jika mungkin di hari ini ada yang memfitnah saya ridho, saya ikhlaskan. Jika mungkin di hari ini ada yang zolim kepada saya, iri kepada saya ridho, saya ikhlaskan. Mungkin itu salah satu amalan yang membuat Rasulullah membanggakan Abu Damdam, sehingga Rasulullah membanggakan beliau di depan para sahabat. Subhanallah. Kalau bahasa kukusannya mungkin kita orangnya nggak ngurut ya Pak, nggak ngurut ketika nggak gerendengan. Beliau menjaga hati beliau, kebersihan, jernihan hati beliau, sehingga Rasulullah tahu ini beliau. Subhanallah. Walaupun amalan sederhana karena kesibukan, pekerjaan, kebutuhan, tapi beliau dibanggakan oleh Rasulullah di depan para sahabat. Dan dengan kisah ini para muallimin menafsirkan bahwasanya ada dua kesempatan. Ada dua kesempatan terutama bagi kita insya Allah yang sudah istiqomah ke dalam masjid, sudah istiqomah khidmat membangun kesejahteraan masjid. Beliau orang-orang yang biasa berjamaah di masjid mendapat dua. Satu, mengundang rahmat Allah, keridhaan Allah karena beliau istiqomah khidmat ke masjid dan membersamai keistiqomahan beliau-beliau dengan kelapangan hati yang dimiliki oleh Abu Damdam. Insya Allah semua kita yang di sini mendapatkan keberkahan, bisa meniru apa yang dilakukan oleh Abu Damdam. Insya Allah. Karena kelapangan hati itu luar biasa Pak. Pendidikannya lama, experience-nya jauh, perlu pendalaman, perlu kelapangan hati. Apalagi zaman sekarang, ikhtilaf, ya Allah. Sebetulnya memang dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Iya Pak, perbedaan dalam umatku sebetulnya adalah tanda kasih sayang Allah. Tanda Allah menyayangi umat ini. Tanda bahwasanya kasih sayang Allah senantiasa ada di umat ini. Menghadapi perbedaan, subhanallah. Di Ramadan ini luar biasa Pak. Ramadan bukan hanya sahrul tarbiyah tapi juga sahrul ukhuwah. Kalau Ramadan coba kita lihat, beda isanya Pak. Kalau isya di luar bulan Ramadan,
paling cuman sebaris, 2 baris sih Pak. Ramadan coba, waduh kita masuk hari pertama, sendalnya banyak banget. Kira-kira ada yang jualan sendal. Wah, nggak tahunya jamaah luar biasa, himmahnya, antusiasnya. Itu tanda ada ukhuwah di situ. Apapun sendal Anda, apapun sepatu Anda, apapun alas kaki Anda, kita buka di batas suci. Kita berdiri dalam lantai masjid yang sama, yang indah ini. Subhanallah, bersatu kita Pak, luar biasa. Apapun warna kulit kita, apapun background kita, apapun status sosial kita, kita sujud menundukkan kepala kita dalam lantai masjid yang sama. Ramadan tuh Pak, luar biasa, antusiasnya luar biasa. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, yusiku anta tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha afa min qillatin yawma izin ya Rasulullah la bal antum yawma idzin kasir walakin lakum ghusaun ka ghusa'is sail. Dalam sebuah hadis yang dijabarkan mungkin agak panjang ini, yusiku antada'a alaikumul umam, akan datang suatu zaman, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Kita umat muslim ini bagaikan hidangan di atas meja makan. Hidangan di atas meja makan ini luar biasa Pak. Yang kanan mau rebut, yang kiri mau ngambil, yang depan pengen nguasain, yang belakang pengen nyangkrem. Kita dikerubutin dari berbagai sisi. Pengen dikuasain, pengen dikendaliin umat muslim. Kama akalatu ala qas'ati afa min qillatin ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, afa min qillatin ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, la bal antum yawma idzin kasir walakin lakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tidak, justru jumlah engkau saat itu banyak, mayoritas. Walakin lakum kata Rasul, ghusaun ka ghusa'il sail, ka ghusa'is sail. Engkau banyak tapi seperti buih di lautan. Dihempas ke kanan ada yang ke kanan, dihempas ke kiri ada yang di kiri. Gampang dicerai-beraikan, buih di lautan. Buih di lautan tahu Pak, busa dah bahasa kitanya. Busa, ya Pak. Busa di lautan. Dia tiup angin ombak ke sono, dia ke sono. Ke kiri, dia ke kiri. Mudah dicerai-beraikan. Maka dalam Al-Qur'an Allah bilang, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kita. Bersatulah kita wala tafarraqu, dan jangan sekalian kita bercerai-berai. Insyaallah Ramadan ini mempersatukan kita. Karena Ramadan ini adalah momentum kita menjadikan suasana ini lebih hangat dalam kebersamaan. Insyaallah habis taraweh kita bareng-bareng ngumpul, kadang ada yang ngopi. Benar Pak? Di Ramadan ada gak Pak? Jarang kita nemuin Pak. Kita lebih waktunya lebih banyak iktikaf di masjid, ketemu tetangga kita yang biasa udah jarang ketemu, kita ngobrol. Di situ ada kehangatan, ada keindahan, ada kebersamaan. Momentum itu yang harus kita perkuat. Nih Pak, yang harus kita bersamai dengan rasa syukur. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita masih bisa bermuajahah, bermusafahah. Deskripsi singkatnya menurut Al-Fakir, nih gambaran Al-Fakir aja, mohon maaf nih Pak. Istilahnya kita kayak gado-gado dah Pak. Gado-gado tahu Pak? Gado-gado tahu dah ya. Ada di gado-gado tuh ada tempe, ada kentang, ada kol, ada kacang panjang, betul Pak? Macam-macam rasanya, macam-macam bentuknya, bener. Macam-macam sifatnya, bener. Yang tempe beda rasanya sama kentang, bener Pak ya? Yang kacang panjang beda rasanya sama kol ya Pak. Tapi kol, tempe, kentang dan macam-macam yang ada di gado-gado itu bercampur dalam satu adukan sambal kacang, betul Pak? Dia bersatu yang namanya gado-gado, dinikmati bersama-sama dalam satu rasa kesatuan yang indah yang kita bisa nikmati sampai saat ini. Alhamdulillah, itulah kurang lebih gambaran saya aja nih Pak. Bukan pakai ilmu kitab, ilmu kotak-katik dah bahasa kitanya. Tapi dalam gado-gado kita ambil nasihat.
bahwasanya perbedaan itu pasti ada, tapi bisa kita nikmati bersama-sama. Insya Allah. Semoga dimanapun kita, apapun perbedaan kita, apapun warna kulit kita, apapun background kita, kita bersatu dalam satu ruang yang indah, Masjid Nurul Ulum. Insya Allah. Mohon maaf nih Pak, mungkin kepanjangan kali Pak ya. Nah, saya sebenarnya silaturahim juga nih ke sini, masih tetangga. Insya Allah silaturahim ini berjalan baik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.